Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah perubahan sosial. Welcome to Social Change. Di pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas topik yang ke-6 ya, oke, sesuai silabus yang kita punya. Pada kesempatan ini kita secara spesifik akan membahas tentang salah satu agen penting, salah satu aktor penting dalam perubahan sosial. Satu faktor, satu agen yang punya pengaruh besar bagi perubahan sosial, yaitu teknologi. Nah, di sini saya akan membahas, menjelaskan kepada Anda semua, apa sih teknologi dan sejauh mana teknologi itu mempengaruhi masyarakat atau melahirkan apa yang disebut dengan perubahan sosial. Oke. Baik, minggu ke-6 perubahan sosial, teknologi dan perubahan sosial. Teknologi dan perubahan sosial. Oke. Dalam kaitan ini, saya akan menjelaskan teknologi merupakan agen perubahan sosial yang penting, kalau tidak dikatakan sangat penting ya. Uraian saya pada kesempatan ini akan menjawab 3 pertanyaan. Pertama, apa itu teknologi atau teknologi? Kedua, apakah teknologi menentukan masyarakat? Atau sebaliknya, masyarakat menentukan teknologi? Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi merupakan padanan Indonesia untuk istilah Inggris yang disebut teknologi. Berasal dari kata tekne, itu berasal dari kata Yunani, yang artinya seni atau skill atau kemampuan tangan mengolah sesuatu atau keterampilan tangan. Dan istilah kata yang kedua adalah logos, artinya knowledge. Jadi teknologi adalah suatu pengetahuan secara tentang atau skill pengetahuan yang membahas tentang skill sesuatu, yang menjelaskan pengetahuan tentang seni, pengetahuan tentang membuat sesuatu, tentang kemampuan mereka sesuatu. Secara definisi, teknologi diartikan sebagai the application of scientific knowledge to the practical aims of human lives. Jadi teknologi itu merupakan aplikasi pengetahuan ilmiah untuk tujuan-tujuan praktis dalam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke. Jadi teknologi itu merupakan aplikasi atau penerapan ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang berbasis ilmiah untuk melahirkan ciptaan-ciptaan yang praktis untuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan teknologi ini dibuat untuk the change and manipulation of the human environment. Teknologi umumnya dibuat untuk merubah lingkungan, maksudnya membuat sesuatu lingkungan manusia dari X ke B dan sebagainya, atau mengatasi persoalan yang dihadapi lingkungan manusia, atau bahkan memanipulasinya, menjadikannya mungkin lebih baik atau mungkin tidak lebih baik. Oke, itu adalah teknologi. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagi teknologi itu pada faktanya, kalau kita membaca sejarah dari dulu sampai sekarang ya, dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, teknologi itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita, baik kehidupan masyarakat. Oke, lalu pertanyaannya, bagaimana teknologi itu mempengaruhi kehidupan sosial yang nanti pada akhirnya membuat atau mendorong terjadinya perubahan sosial? Oke, di sini saya ingin sampaikan bahwa teknologi itu merupakan agen penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Jadi teknologi merupakan agen perubahan sosial yang sangat penting kalau tidak dikatakan utama ya. Coba kita lihat sejarah manusia ya.
sejak zaman primitif sampai modern, kita ini manusia tidak bisa terlepas dari teknologi, apapun bentuknya, dari yang sangat sederhana sampai yang sophisticated atau canggih, atau rumit atau kompleks di zaman sekarang ini, seperti teknologi roket. Misalnya di zaman dulu, masyarakat kuno, masyarakat primitif untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan peralatan batu misalnya, karena itu yang mereka dapatkan. Mereka membuat kapak dari batu, karena batu adalah sesuatu yang bisa temukan dalam kehidupan mereka. Mereka membuat alat potong dari batu juga, atau mereka membuat panah dari batu. Nah, itu juga sebenarnya teknologi. Oke, tapi teknologi pada zaman primitif. Zaman sekarang teknologinya sangat canggih, berbasis nuklir, berbasis roket dan sebagainya, sampai teknologi menuju ruang angkasa. Oke. Semua itu adalah teknologi. Dari kehidupan dulu sampai sekarang, manusia ini, kita ini sebagai manusia, tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Dan teknologi bagian penting dari kehidupan kita sebagai manusia. Nah, teknologi memiliki meloncat atau menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia ketika terjadi revolusi industri. Jadi momentum kebangkitan teknologi yang kemudian sampai sekarang kita rasakan mendominasi dan tidak terlepas dari kehidupan manusia adalah peristiwa revolusi industri yang terjadi mulainya di Inggris yang kemudian menyebar ke Eropa Barat, ke Amerika, dan ke Asia, dan termasuk negara kita. Revolusi industri memang terjadi pada abad ke-18 sampai 19, 1760 sampai 1860. Tapi itulah momentum awalnya. Dari momentum inilah teknologi mulai memerankan peranan sangat penting dan pengaruhnya sangat kuat bagi kehidupan kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, teknologi sering dipandang ada sebagai istilah teknologi drives history. Jadi teknologi itu menentukan jalannya sejarah. Sejarah itu mau bagaimana, ke kiri, ke kanan, dan sebagainya, itu teknologi. Teknologi ikut punya andil menentukan jalannya sejarah. Oke, termasuk sejarah. Oke. Nah, untuk memahami sejauh mana teknologi itu memainkan peranannya sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat itu, saya menggunakan suatu teori yang terkenal yang mampu menjelaskan sejauh mana peranan teknologi bagi kehidupan masyarakat sebagai agen sosial, agen perubahan sosial, yaitu yang disebut dengan determinisme teknologi atau teori technological determinism. Nah, ini adalah, saya kira teori ini akan mampu menjelaskan kepada kita semua sejauh mana teknologi itu berperan sangat penting sebagai agen perubahan sosial. Teknologi sebagai faktor yang menentukan jalannya sejarah setiap masyarakat. Oke, inilah yang disebut dengan teori determinisme teknologi. Technological determinism. Oke. Apa? Saya singkat DT ya. Oke. Nah, determinisme teknologi ini berupaya memahami teknologi sebagai agen penting perubahan sosial. Nah, asal mulanya istilah determinisme teknologi ini, atau dalam bahasa Inggris technological determinism ini, itu dicetuskan oleh seorang ahli sosiologi dan ekonomi orang Amerika, yaitu namanya Thorstein Veblen. Ya. Pada abad dia hidup 1857 dan meninggal 1929 di Amerika. Dari Thorstein Veblen inilah pencetus awal teori determinisme teknologi ini. Kemudian diikuti oleh murid-muridnya atau orang yang terpengaruh oleh dia, yaitu Clarence Ayres, dan yang paling terkenal adalah William Ogden. Ya. Nah, sebenarnya pandangan Veblen tentang technological determinism ini tidak murni dari dia sebenarnya. Sosiolog awal atau ilmu sosial sebelumnya itu sudah mulai berbicara tentang technological determinism, walaupun tidak menggunakan istilah determinisme teknologi. Yaitu siapa? Karl Marx. Ya. Dia seorang Jerman yang Anda pasti sangat tahu tentang dia, filsafat Jerman dan ahli ekonomi dan juga ahli ilmu sosial. Nah, Karl Marx sudah berbicara tentang pengaruh teknologi bagi perubahan masyarakat ketika dia berbicara mengenai perubahan dalam teknologi produksi yang mempengaruhi yang terjadi di Eropa ketika itu, di mana terjadi industrialisasi, produksi menggunakan mesin-mesin. Nah, di situ Marx mengamati bahwa kehadiran teknologi dalam produksi itu melahirkan memberi pengaruh yang sangat besar, yaitu
adanya perubahan relasi sosial dalam masyarakat, yaitu nanti munculnya ada kelas sosial, kelas borjuis, kelas pekerja, dan nanti menimbulkan konflik dan sebagainya, dan juga merubah struktur masyarakat. Nanti ada masyarakat kapitalis, masyarakat borjuis, dan masyarakat kelas pekerja. Dan nanti ini yang teknologi ini mempengaruhi atau mendorong lahirnya kapitalisme dan industrialisasi di kemudian hari. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, apa-apa saja ide-ide pokok dari determinisme teknologi ini untuk memahami sejauh mana teknologi itu penting bagi masyarakat? Oke, kita mulai dengan yang pertama bahwa dalam pandangan determinisme teknologi, teknologi itu menentukan masyarakat dan perkembangan struktur sosial dan nilai budayanya. Nah, ini kita lihat nih. Teknologi ini menentukan masyarakat dan perkembangan struktur sosial dan nilai budaya masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pandangan determinisme teknologi, betapa kuatnya pengaruh teknologi bagi masyarakat sampai menentukan struktur sosialnya juga seperti saya sebut tadi dalam konteks Marx itu, sehingga melahirkan kelas sosial yaitu kelas borjuis, kapitalis, dan kelas pekerja. Ide kedua adalah teknologi dalam berbagai bentuknya merupakan kunci penggerak dalam sejarah dan perubahan sosial. Nah, karena pengaruhnya sangat kuat bagi perubahan sosial dan sebagainya, maka teknologi merupakan kunci penggerak perubahan sosial dan sejarah. Kemudian perkembangan teknologi dan inovasi merupakan motor utama perubahan sosial, perkembangan ekonomi, dan politik. Nah, teknologi dalam perkembangannya dan inovasi yang berasal dari pengetahuan dan teknologi ini merupakan motor atau penggerak utama perubahan sosial dalam ekonomi, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pandangan teknologi, determinisme teknologi, bahwa teknologi bukan sekedar bagian dari kehidupan manusia, bukan hanya bagian kecil dari spektrum kegiatan manusia, tetapi justru merupakan basis atau dasar dari sebuah tindakan manusia. Jadi begitu kuatnya teknologi dalam kehidupan, dalam kehidupan sosial masyarakat kita, sehingga teknologi merupakan basis dari semua kegiatan manusia, bahwa kegiatan kita sebagai manusia itu dilandaskan kepada teknologi dan perkembangannya. Oke. Nah, para pendukung determinisme teknologi ini ada dua kelompok ya dalam memahami sejauh mana teknologi itu mempengaruhi perubahan sosial dan sejauh mana teknologi ini mempengaruhi masyarakat secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Para pendukung teknologi dan determinisme teknologi terbagi kepada dua. Satu kelompok yang memandang betul-betul teknologi ini menentukan masyarakat. Nah, mereka ini disebut hard determinist atau dalam tanda petik mereka pendukung determinisme yang radikal gitu ya. Apa pandangan hard determinisme ini? Determinis ini yaitu para pendukung determinisme teknologi yang sangat kuat ini, mereka berpandangan bahwa teknologi itu berkembang terlepas dari faktor-faktor sosial. Maksudnya, teknologi itu lahir dan berkembang tanpa pengaruh masyarakat. Jadi teknologi itu seperti punya sistemnya sendiri, punya jalannya sendiri, tanpa pengaruh dari faktor-faktor sosial. Karena itu ini paham ini disebut pandangan teknologi bergerak secara otonom. Maka nanti disebut autonomous technology. Teknologi bersifat otonom. Jadi tanpa pengaruh lingkungan sosial masyarakat. Teknologi menurut kelompok hard determinist ini menciptakan daya sangat kuat untuk mengatur aktivitas sosial dan masyarakatnya. Nah, ini. Jadi karena teknologi itu bergerak secara otonom, terlepas sosial, maka mereka punya daya kuat untuk mempengatur masyarakat. Oke. Kita memenuhi keperluan teknologi ketika teknologi sudah digunakan. Nah, ini karena begitu kuatnya pengaruh teknologi dalam masyarakat, justru ketika teknologi sudah kita gunakan, sudah didesain, kemudian digunakan oleh masyarakat, oleh penggunanya, justru kita mengabdi kepada teknologi itu. Kita tidak bisa keluar dari aturan yang dibuat oleh teknologi itu sendiri. Jadi kita hidup memenuhi kebutuhan teknologi ketika teknologi sudah digunakan oleh kita sendiri. Contohnya yang kita sekarang sering terjadi dalam pandangan misalnya handphone yang Anda punya. Hidup Anda adalah harus memenuhi kebutuhan handphone Anda, bahwa handphone Anda itu perlu kuota misalnya. Maka kita mau tidak mau harus memenuhi kuota internet Anda melalui handphone Anda untuk bisa misalnya Anda membuat Zoom meeting,
atau berkoneksi dengan saudara rekan Anda. Tanpa itu Anda tidak bisa. Jadi Anda hadir dalam sehari-hari itu untuk memenuhi kebutuhan teknologi supaya itu berjalan bagi kebutuhan kita ketika teknologi sudah kita gunakan. Nah, kemudian kita tidak punya kemampuan untuk memilih hasil teknologi. Jadi karena otonom teknologi itu hasilnya bagaimana, kita tidak punya pengaruh. Teknologi bisa berjalan sendiri. Nah, ini yang disebut dengan pandangan hard determinism. Jadi para pendukung yang menganggap bahwa begitu kuatnya teknologi mempengaruhi masyarakat, jadi agennya agen yang sangat penting, bahkan agen-agen tanda petik yang agen yang mutlak. Siapa saja para pendukung pandangan teknologi yang seperti ini? Inilah beberapa tokoh besar dalam dunia ilmu sosial. Contohnya adalah Jacques Ellul, ya. Dia seorang, kalau tidak salah, seorang ahli ilmu sosial Kanada. Dia dalam karyanya The Technological Society, dia melahirkan ide yang disebut dengan autonomous technology. Karena teknologi bisa bergerak sendiri tanpa pengaruh sosial, maka dia berpandangan teknologi itu bersifat otonom, terlepas dari faktor-faktor sosial. Oke. Tetapi ada kelompok lainnya yang berpendapat tidak sekeras itu, yang tidak terlalu menganggap bahwa teknologi itu begitu mutlak menentukan kehidupan sosial manusia. Nah, kelompok ini disebut dengan soft determinist, yaitu mereka pendukung teknologi determinisme teknologi, tetapi mereka tidak begitu menganggap teknologi mutlak mengatur kehidupan manusia. Tapi bisa ada faktor-faktor lainnya yang membuat teknologi itu atau mempengaruhi teknologi itu, yaitu para kelompok ini berpendapat bahwa mereka memang yakin bahwa teknologi punya kekuatan mengatur dalam evolusi manusia. Bahwa teknologi itu dalam sejarahnya manusia itu dari zaman primitif sampai modern, itu teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia dan teknologi mempunyai pengaruh besar bagi kemajuan dan manusia. Dari masyarakat primitif, kemudian masyarakat modern, dan sekarang postmodern itu, dalam proses evolusi ini teknologi punya peranan besar. Tetapi dalam pandangan kelompok yang soft determinis ini, manusia punya kesempatan membuat keputusan tentang hasil mana yang diinginkan. Maksudnya adalah teknologi tidak sepenuhnya bisa berjalan sendiri, dan karena itu ada faktor-faktor sosial, faktor manusiawi yang mempengaruhi bagaimana desain manusia, bagaimana penggunaan teknologi, dan begitu juga kemanfaatannya bisa diatur oleh manusia sejauh mana itu. Nah, di sini pandangan ini masih melihat ada agensi dari manusia yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh teknologi. Nah, di sini teknologi tidak dipandang sebagai otonom, tetapi adalah mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor sosial masyarakat. Oke. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa pengaruh teknologi dalam perubahan sosial itu bisa dilihat momentumnya adalah ketika revolusi industri terjadi. Revolusi industri terjadi adalah puncak dimulai suatu momentum dalam sejarah di mana dimulainya masyarakat mesin itu mempengaruhi atau memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Itu terjadi di Inggris yang saya sebutkan tadi. Dimulai dari penggunaan mesin bagi teknologi produksi dan ekonomi. Nah, revolusi industri itu semua teknologi pangan, ekonomi dan sebagainya itu menggunakan teknologi mesin. Kalau sebelumnya kan produksi pangan misalnya, ekonomi sistem produksi menggunakan tenaga manual, buruh manusia. Tapi ketika dimulainya revolusi industri, teknologi memulai mesin-mesin menggantikan tenaga-tenaga buruh itu. Nah, nanti di situ ada problem kenapa itu ya. Nah, problemnya adalah berkurangnya keperluan akan buruh dan tentu saja meningkatkan pengangguran. Tapi sama juga nanti ada efek-efeknya. Revolusi industri ini dimulai di Inggris dan kemudian menyebar ke negara lain, ke Eropa Barat, Amerika, dan termasuk Asia, termasuk negara kita. Nah, dalam pandangan inilah revolusi industri berbasis mesin, terjadinya mekanisasi dan manufaktur. Dan ada efeknya, yaitu terjadinya tumbuhnya kota-kota. Orang-orang dari desa pergi ke kota untuk bekerja di pabrik. Nah, mereka menjadi buruh. Karena itu terjadi urbanisasi. Kemudian efek lainnya adalah ada kelas sosial, ada kelas
menimbulkan dengan mekanisasi produksi ini ada menimbulkan kelas pemilik modal, yaitu kaum kapitalis borjuis, dan kelas pekerja atau proletar dalam konteks Marx, dalam paham Marx. Dan selanjutnya revolusi industri juga melahirkan kapitalisme dengan sangat kuat, kemudian melahirkan industrialisasi di mana-mana termasuk ke negara kita sampai sekarang. Oke. Kemudian untuk memahami sejauh mana teknologi ini memainkan peranan pentingnya bagi perubahan sosial, saya ingin memberikan satu contoh kepada Anda semua supaya kita lebih paham. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda satu contoh teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai masyarakat dan akhirnya menimbulkan perubahan sosial yang kita rasakan sampai sekarang, walaupun kita tidak terasa. Ya. Yaitu apa? Teknologi media. Nah, oke. Kita mulai dengan apa yang disebut dengan teknologi cetak atau print. Oke. Sejauh mana teknologi cetak itu mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan perubahan sosial, saya merujuk kepada salah satu tokoh besar dalam sosiologi dan juga dalam kajian media dan komunikasi, namanya Marshall McLuhan, dalam bukunya Understanding Media, The Extension of Man, yang sebenarnya buku lama 1964. Nah, dalam pandangan Marshall McLuhan, teknologi print, teknologi cetak itu memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dan akhirnya menimbulkan perubahan sosial yang kita rasakan sampai sekarang ini. Yaitu apa? Dengan lahirnya teknologi cetak, maksudnya dalam yang teknologi percetakan, yang melahirkan buku, karya tulis, dan sebagainya, itu memiliki peranan besar bagi lahirnya sebuah bangsa, bagi lahirnya apa yang disebut dengan negara bangsa. Nah, jadi kelahiran kita mengenal sekarang bangsa-bangsa, kan Indonesia, terus bangsa Singapura, Malaysia, Amerika, dan sebagainya, itu adalah bangsa. Nah, dalam perkembangan modernnya, dalam zaman modern, kelahiran bangsa-bangsa ini dipengaruhi oleh munculnya teknologi cetak ini. Oke. Nah, mungkin Anda nanti saya jelaskan dalam konteks selanjutnya. Nah, kelahiran teknologi cetak ini merubah masyarakat yang dulu sebelumnya dari tradisi oral culture, jadi budaya lisan, menjadi budaya yang literate culture, jadi budaya keaksaraan. Jadi berubah dengan munculnya budaya cetak ini, masyarakat sebelum budaya percetakan mereka biasa budaya berbicara, budaya lisan. Oke. Nah, kemudian ketika muncul budaya cetak, lahirlah buku, majalah, dan sebagainya, maka masyarakat sekarang berubah memasuki literate culture, budaya culture. Ini perubahan yang terjadi. Menjadi masyarakat tulis baca. Nah, seperti kita rasakan sekarang ini. Perubahannya itu, perubahan sosial yang terjadi dengan teknologi cetak itu, dari masyarakat oral yang terbiasa dalam kehidupan menggunakan lisan, budaya lisan, menjadi masyarakat budaya baca tulis. Oke. Nah, kemudian juga teknologi cetak ini juga melahirkan kapitalisme. Mengapa? Karena dengan teknologi cetak, buku bisa diproduksi banyak. Misalnya novel. Oke. Orang bisa mencetak novel dengan sangat banyak. Oke. Lalu dijual. Orang melahirkan kapitalis. Oke. Jadi ada orang yang mencari keuntungan dengan itu. Jadi melahirkan masyarakat kapitalis juga. Tentu dengan buku-buku juga lalu menyebarkan paham kapitalis. Tokoh lainnya yang berbicara tentang pentingnya pengaruh teknologi cetak bagi masyarakat itu adalah yaitu Benedict Anderson, seorang Amerika juga. Nah, dalam karya yang sangat terkenal, saya kira Anda harus tahu, namanya Imagine Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. Nah, bukunya tahun 93. Dia sudah meninggal nih, nggak lama, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah, dalam pandangan Anderson, teknologi cetak ini memiliki peran sangat penting bagi lahirnya munculnya nasionalisme. Nah, nyambung dengan tadi pandangannya Marshall McLuhan tentang negara bangsa. Jadi lahirnya nasionalisme itu dipengaruhi sangat erat oleh munculnya budaya cetak di setiap bangsa. Nah, penjelasannya apa? Nah, Anderson menyebutnya print capitalism, kapitalisme print. Nah, percetakan buku dan media dalam bahasa setempat oleh penjajah untuk meningkatkan sirkulasi dan keuntungan berdampak munculnya rasa kebangsaan di kalangan pribumi.
Anderson sebenarnya mengambil konteks penelitiannya dalam kelahiran Bank Nasionalisme Indonesia, karena dia seorang Indonesianis dan paham Indonesia. Nah, munculnya nasionalisme Indonesia itu salah satunya dipengaruhi oleh munculnya budaya cetak, koran, buku dan sebagainya. Yang ironisnya justru itu dipelopori oleh kaum penjajah itu sendiri. Kaum penjajah lah yang memelopori budaya cetak, mereka membuat koran, gitu kan. Nah, karena mereka orang kapitalis yang mencari keuntungan, koran itu pada zaman dulu ya itu dibuat banyak supaya banyak yang beli, sirkulasinya banyak, maka keuntungan juga akan banyak kepada mereka. Ini disebut dengan print capitalism, kapitalisme cetak. Nah, tapi ada efek yang tidak disangka oleh mereka penjajah itu. Mereka tujuannya adalah mencari profit dengan sirkulasi banyak, tapi justru ketika disebarkan kepada masyarakat banyak, koran itu dibaca oleh orang banyak, lalu mereka memiliki kepemahaman yang sama, berbicara dalam memiliki bahasa yang sama, misalnya ketika itu dalam konteks bahasa Belanda misalnya, orang Indonesia, orang tanda petik Indonesia yang bisa berbahasa Belanda bisa mengerti yang ada di Sumatera, di Jawa, di mana mereka disatukan dalam pemahaman yang sama dengan koran itu, yaitu satu bahasa. Nah, kemudian yang nanti melahirkan koran-koran yang berbahasa lokal, yang bahasa Indonesia dan bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya. Dan ini percetakan ini semakin menumbuhkan nasionalisme di kalangan Indonesia dan menyadari mereka berada dalam penjajahan. Itu namanya. Dari sini tampak sekali bahwa pentingnya teknologi cetak ini bagi lahirnya bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Mungkin kita tidak bisa akan mengenal namanya Indonesia, kesatuan Indonesia, kalau tidak ada salah satunya adalah faktor penting munculnya teknologi media cetak di Indonesia yang justru dipopulari oleh kaum penjajah itu. Dan kalau kita membaca sejarah, tokoh-tokoh besar sejarah Indonesia itu mereka adalah orang yang suka baca dan mereka bergerak di media cetak. Soekarno penulis, memanfaatkan media untuk begitu juga Hatta dan sebagainya adalah orang-orang yang literate, orang-orang yang membaca, menulis lalu mempublikasikan melalui media masa ketika itu. Nah, contoh lain pengaruh besarnya bagaimana teknologi cetak ini bagi kehidupan manusia, khususnya kaum muslim, adalah percetakan Al-Qur'an. Oke? Nah, gitu. Nah, Anda tidak sadari bahwa Quran yang kita rasakan sekarang ini dulunya tidak seperti ini. Yang membuatnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang Anda sebut kafir itu, orang Jerman. Yang percetakan muncul oleh Gutenberg, kemudian salah satu adalah justru yang paling pertama dicetak itu oleh Gutenberg itu adalah kitab suci, yaitu khususnya kitab suci Bible, orang-orang Kristen. Nah, itu kayaknya dulu Bible itu adalah dimiliki oleh gereja saja, orang-orang pendeta dan sebagainya. Masyarakat banyak tidak baca. Tapi dengan ketika muncul teknologi cetak, Bible diproduksi banyak dan orang-orang sekarang bisa baca. Nah, dari sini ada semacam tentunya erosinya otoritas gereja. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dulu awalnya hanya ditulis tangan, penyebarannya terbatas. Oke? Pada zaman Nabi, sahabat dan sebagainya itu ada ditulis sangat terbatas ditulisnya. Tulisan tangan dicetak dalam ketika awal malah ditulis dalam kulit binatang, kemudian daun, kemudian tulang dan batu dan sebagainya. Sampai kekuatan hafalannya. Tapi ketika teknologi cetak ditemukan, maka mulai juga Al-Qur'an mengalami percetakan. Dan justru yang memulainya orang-orang Eropa yang non-Muslim. Nah, kita sebenarnya di sini mesti berterima kasih kepada non-Muslim bahwa Quran yang kita cetak, yang kita rasakan, yang pegang kita setiap hari itu merupakan hasil dari teknologi cetak yang dibuat oleh orang-orang non-Muslim. Sehingga sampai sekarang Quran semakin terjaga keasliannya. Oke. Nah, tokoh lain yang berbicara tentang sejauh bagaimana betapa pentingnya teknologi media ini bagi perubahan sosial adalah namanya Walter J. Ong. Walter Ong. Ya. Ini seorang pendeta, tapi dia juga seorang ilmuwan, yaitu ilmu sosial. Terutama di kajian media, sosiologi media. Nah, penemuan dan perkembangan technologies of literacy itu atau technology of literacy. Nah, ini diungkapkan oleh Walter Ong dengan sebuah istilah technologies of literacy, teknologi keaksaraan.
yaitu yang melahirkan teknologi percetakan dan tulisan. Dalam karyanya yang saya kira sangat terkenal yaitu Orality dan Literasi, Oralitas dan Literasi, the Technologizing of the World, world bukan word ya, ini world bukan word, teknologisasi dunia. Nah, dalam pandangan Walter Ong, munculnya teknologi literasi, yaitu teknologi percetakan dan tulisan itu melahirkan buku, majalah, dan sebagainya, itu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang luar biasa. Terjadinya apa? Perubahan sosialnya. Terjadinya societal transition from an oral culture to a written culture. Ini mirip seperti pandangannya yang di atas, yaitu Marshall McLuhan. Dengan munculnya teknologi percetakan dan tulisan menimbulkan perubahan dalam masyarakat, yaitu transisi ke masa sosial dari budaya oral culture, budaya lisan, kepada budaya tulis. Nah, gitu kan? Dengan percetakan dilahirkanlah buku, dilahirkan novel, dilahirkanlah Quran dan sebagainya, maka sekarang masyarakat beralih dari sebelumnya didominasi oleh budaya oral, budaya lisan, sekarang mereka budaya tulis. Nah, melahirkan penulis, oke, yang menulis buku, melahirkan juga pembaca yang membaca buku, oke, maka melahirkan budaya tulis dan budaya baca. Nah, Ong lanjut mengatakan bahwa begini, maju tidaknya sebuah masyarakat itu ditentukan oleh sejauh mana teknologi literasinya, sejauh mana teknologi percetakan tulisan dalam masyarakat itu berkembang atau tidak. Jadi untuk mengukur sejauh mana masyarakat itu berkembang atau tidak, maju atau tidak, dilihat dari sejauh mana masyarakat itu mengadopsi teknologi cetak atau tidak. Sejauh mana masyarakat itu mengadopsi teknologi of literasi atau tidak. Kalau masyarakat itu memiliki teknologi cetak yang sangat tinggi, yang akhirnya melahirkan buku dan sebagainya, itu menandakan masyarakat itu bisa berkembang dengan baik, dan bahkan sudah berkembang. Sebaliknya, kalau teknologi percetakannya masih kurang, yang tidak ada buku, masih menggunakan masyarakat masih menggunakan tradisi oral dan tulis manuskrip, maka bisa dikatakan masyarakat itu belum bisa berkembang dengan baik. Maka ada tidaknya atau berkembang tidaknya teknologi literasi, teknologi cetak dalam sebuah masyarakat menentukan maju atau tidaknya masyarakat itu. Nah, ini menunjukkan betapa teknologi media ini sangat penting bagi perubahan sosial. Itu yang saya sebutkan tadi adalah contoh yang bersifat media cetaknya, media cetak yang melahirkan buku dan sebagainya. Nah, selanjutnya contoh lainnya media yang lebih modern lagi, yaitu media massa, mass media. Ya, ini TV. TV ini tidak bisa diragukan lagi memiliki pengaruh besar bagi kehidupan sosial kita. Oke, saya jelaskan, saya sudah sampaikan sebelumnya di pertemuan berikutnya, sebelumnya tentang pengaruh TV ini. Memang TV sekarang sudah mulai ini, tetapi kalau kita masih sangat kuat pengaruhnya di masyarakat kita. Oke, apalagi 10 tahun ke belakang itu sangat kuat. Surat kabar, contoh lainnya dari mass media, teknologi media lainnya, koran ya, itu punya pengaruh besar bagi perkembangan dan perubahan masyarakat. Nah, terakhir, contoh yang paling dekat yang kita sedang rasakan sekarang ini yaitu media baru atau new media, yaitu teknologi media yang berbasis internet. Nah, penemuan internet itu melahirkan media-media baru yang punya pengaruh besar bagi masyarakat yang sekarang melahirkan perubahan-perubahan sosial yang kita sedang rasakan sekarang ini. Kita semua tidak bisa terlepas dari internet. Saya sekarang berbicara di hadapan Anda tak perlu internet. Anda kuliah sekarang online juga internet. Oke. Anda bersosialisasi melalui media sosial, mengirim status, mengirim gambar ada melalui sosial media Anda, termasuk juga menyebarkan hoax ya. Nah, teknologi new media ini yang berbasis internet sekarang sedang memberikan pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat sedang mengalami transformasi yang baru yang tidak pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Oke. Nah, ini nanti mungkin akan dibicarakan secara khusus dalam sebut dengan sosiologi media, yang saya juga mengajar sosiologi media dan komunikasi. Tapi secara singkat saya katakan bahwa
new media ini memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, dan kita sekarang sedang mengalami perubahan yang sangat besar dengan teknologi new media ini yang berbasis internet. Oke. Meskipun demikian, tadi disebutkan bahwa begitu media itu pengaruhnya besar bagi masyarakat kita, tapi ada ilmuwan lain yang berpendapat tidak seperti itu. Nah, tadi yang disebut dengan self-determinism tadi, mereka mulai melakukan kritik atas determinisme teknologi. Mereka mulai menganggap skeptis dan pesimis terhadap teknologi ini. Terutama ketika muncul, mereka mengatakan bahwa munculnya teknologi nuklir, senjata nuklir, yang melahirkan bom atom dan nuklir dan sebagainya, yang justru mengakibatkan ke masyarakat bukan perubahan positif, tapi perubahan negatif. Dibangunnya bom nuklir itu ditemukannya nuklir melahirkan bom atom nuklir yang sampai sekarang efeknya luar biasa, yaitu pemboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang oleh Amerika pada Perang Dunia II. Bom nuklir itu melahirkan bom yang sangat berbahaya, dan sebagainya. Bom atom sekarang ditemukan bom nuklir, ya, itu juga sangat berbahaya. Kemudian eksperimen sains oleh Nazi yang menggunakan manusia jadi eksperimen oleh Nazi untuk obat tertentu, teknologi tertentu, tapi objek eksperimen adalah manusia oleh Nazi. Nah, kejadian ini membuat sekelompok ilmuwan yang merasa ragu dengan manfaat teknologi. Karena itu mereka melahirkan kajian-kajian yang kritis terhadap teknologi, yang melahirkan apa yang disebut dengan social contraction of technology, kajian konstruksi sosial teknologi. Maksudnya mereka mengatakan begini, bahwa hubungan antara teknologi dan masyarakat itu tidak bisa bersifat simpel, bahwa A mempengaruhi B, artinya teknologi mempengaruhi masyarakat. Mereka berpendapat bahwa hubungan antara teknologi dan masyarakat itu mestinya sebenarnya bersifat saling pengaruh, intertwining, saling terikat antara teknologi itu dan masyarakat itu, ada saling pengaruh, saling terikat. Jadi karakter hubungannya bersifat intertwining, di mana teknologi bukan menentukan bagaimana 100% masyarakat, tapi memang teknologi beroperasi dalam masyarakat, tetapi pada sama juga dipengaruhi oleh konteks sosial. Nah, paham ini ingin mengatakan bahwa teknologi memang punya manfaat, tetapi juga punya negatifnya. Teknologi juga punya pengaruh, tetapi tidak sepenuhnya pengaruhnya, karena ada faktor sosial yang mempengaruhi jalannya teknologi. Oke. Banyak tokoh-tokoh ini yang disebut dengan konstruksi sosial teknologi ini. Ada McKinsey and Wakeman, dan ada yang lainnya. Oke. Nah, ini yang faktor yang teori ini sampai menimbulkan paham yang disebut dengan social determinism, atau maksudnya begini. Kalau yang pertama, teknologi determinism berpendapat bahwa teknologi menentukan manusia, sekarang sebaliknya, yang menentukan teknologi adalah bukan teknologi, yang menentukan masyarakat bukan teknologi, tapi adalah manusia, sosial. Maka melahirkan disebut dengan social determinism. Jadi yang menjadi penting adalah bukan teknologinya, tetapi adalah sistem sosial dan sistem ekonomi di mana masyarakat ada dan mempengaruhi tumbuhnya atau lahirnya teknologi. Nah, ini sebenarnya ada yang mengatakan bahwa teknologi memang punya pengaruh, tetapi tidak sepenuhnya pengaruhnya, tapi ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik yang mempengaruhi jalannya teknologi. Jadi di sini maksudnya yang mengatakan peranan manusia yang bisa mengatakan atau memanipulasi teknologi itu sendiri, tidak teknologi berjalan apa adanya mengatur manusia. Oke, terakhir ingin saya sampaikan bahwa begini. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa teknologi merupakan agen yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, membawa transisi sosial, transformasi sosial yang dirasakan dari zaman primitif sampai zaman sekarang kita ini. Penjelasannya menggunakan teori determinisme teknologi dan juga yang kritiknya, gitu ya. Apapun teorinya yang mencoba menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap perubahan masyarakat, perubahan sosial, keduanya menunjukkan bahwa teknologi itu punya pengaruh signifikan bagi masyarakat. Determinisme teknologi mengatakan pengaruhnya sangat kuat.
Nah, sehingga teknologi seperti di atas, teknologi masyarakat di bawah. Jadi, tapi social determinism atau social contract of teknologi berpendapat memang teknologi berpengaruh, tapi tidak sepenuhnya karena ada faktor-faktor manusia yang mempengaruhinya. Jadi pengaruhnya mungkin tidak sebanyak yang tadi, tidak sekedar. Tapi dua-duanya sama menganggap bahwa teknologi itu punya pengaruh signifikan bagi perubahan sosial bagi masyarakat sejak zaman primitif sampai zaman sekarang ini, sampai zaman postmodern ini, sampai zaman ruang angkasa ini. Oke, yang beda pada spektrum atau level pengaruhnya. Oke. Baik, saya kira itu penjelasan saya tentang topik hari ini mengenai sejauh mana teknologi itu memberikan pengaruh kepada masyarakat yang nantinya melahirkan apa yang disebut dengan perubahan sosial. Di sini saya katakan bahwa teknologi punya pengaruh signifikan bagi lahirnya perubahan sosial, meskipun ada perbedaan pandangan sejauh mana pengaruhnya itu, apakah mutlak atau tidak. Nah, itu tergantung kepada perspektif yang mana. Tapi intinya, apapun teori yang digunakan menunjukkan bahwa teknologi itu memiliki peranan penting bagi masyarakat dan pengaruhnya penting bagi terjadinya perubahan sosial yang kita alami pada kesempatan ini. Bila Anda belum mengerti atau ada pertanyaan tentang ini, silakan sampaikan di kolom pertanyaan. Dan nanti akan kita bahas di sesi tanya-jawab di pertemuan kita di online nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.